Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang cukup menyeramkan yang dialami Ardi dan Rijal saat ingin ke rumah neneknya Ardi. Di perjalanan, mereka berdua malah tersesat dan tertidur di atas makam. Semuanya berawal saat Ardi disuruh oleh ibunya untuk ke rumah neneknya yang berada di luar kota. Namun, saat itu Ardi tidak mau pergi sendirian karena takut di perjalanan. Akhirnya, dia pun menelpon Rijal, sahabat baiknya dari kecil. "Halo Jal, lu di mana? Bisa antar gue gak?" tanya Ardi. "Gue di rumah, mau kemana emang?" jawab Rizal. Ardi pun memberitahu Rizal, "Ke rumah nenek gue di kampung. Jalannya ngelewatin hutan. Agak ngeri kalau kesana sendirian." "Udah gede masih aja takut loh. Kapan emang berangkatnya?" tanya Rizal. "Besok gue kabarin lagi, nanti gue jemput." "Oke deh kalau gitu," ucap mereka berdua. Rumah nenek Ardi terletak agak terpencil di pedesaan dan melewati hutan. Itu yang membuat Ardi tidak berani pergi ke sana sendirian. Ditambah lagi, Ardi sering mendengar cerita bahwa di hutan itu sering ada yang tersesat secara misterius. Besoknya, Ardi sudah siap untuk berangkat. Dia pun berpamitan kepada ibunya. "Mah, aku berangkat dulu ya." "Iya Di, hati-hati di jalan ya." Lalu dia pun langsung bergegas menjemput Rijal di rumahnya. "Jal, lu udah siap belum?" "Gue udah dari tadi nungguin lo." "Ya udah, ayo berangkat." Singkat cerita, mereka berdua pun bergegas berangkat karena perjalanannya memang cukup jauh. Hari itu cuaca cukup mendung karena sedang musim hujan. Di perjalanan, Rijal bertanya kepada Ardi, kenapa dia tidak mau pergi sendirian ke sana. "Di, lu kenapa nggak mau sendirian ke rumah nenek lu?" Ardi pun menceritakan kejadian soal banyak orang yang tersesat secara misterius di hutan itu. "Gue dengar-dengar nih, di hutan yang mau kita lewatin tuh ada beberapa orang yang kesasar ke dalam hutan. Katanya sih dijailin sama penunggu di situ," ucap Ardi. Mendengar itu, Rijal hanya tertawa. "Lu masih percaya aja sama gituan, Di?" Rijal memang orang yang tidak percaya akan hal semacam itu. Tidak terasa mereka sudah setengah jalan dan sudah dekat pada hutan yang dibicarakan tadi. Saat itu, Rijal merasa lapar dan menyuruh Ardi mencari warung. "Di, gue lapar nih. Mampir dulu kek ke warung beli makanan." Ardi pun menjawab, "Ya, nanti di depan juga ada, sabar dulu aja." Kemudian, saat mereka sedang melaju, gerimis pun tiba-tiba turun. Ardi pun dengan cepat membawa motornya mencari tempat untuk berteduh. Dan dari kejauhan, terlihat ada sebuah warung. Mereka pun segera berteduh di sana. Mereka langsung disapa oleh ibu-ibu pemilik warung tersebut. "Dek, mau pergi kemana?" ucap ibu tua tersebut. "Kita mau ke rumah nenek saya, Bu," jawab Ardi. "Mau pesan apa, Dek?" "Kita pesan kopi aja, Bu, sama gorengan." Ardi dan Rijal berteduh di sana lumayan lama. Kemudian, setelah beberapa saat, hujan pun reda
dan mereka memilih untuk melanjutkan perjalanannya karena hari sudah sore. "Bu, kami pamit mau lanjutin perjalanannya," ucap mereka berdua. Kemudian ibu tua pun menjawab, "Iya, hati-hati, Dek." Kemudian karena habis hujan, jalanan pun berkabut. Jarak pandang menjadi terbatas dan tanpa disengaja, motor yang ditumpangi mereka malah menginjak lubang, membuat motornya mati secara tiba-tiba. Ardi dan Rijal mulai takut karena waktu itu sudah jam 5 sore. Sedangkan mereka malah mogok di tengah hutan yang tidak ada penduduk satupun. "Jal, gimana nih, motornya malah mati lagi. Gue takut, Jal," ucap Ardi yang ketakutan. Namun Rijal masih bersikap biasa saja. "Lu takut-takut mulu dari tadi. Awas, gue benerin dulu," ucap Rijal yang kesal. Tak lama kemudian terdengar suara nenek tua tadi memanggil mereka berdua. Sontak saja itu membuat mereka berdua kaget dan merinding. Suara itu berbunyi, "Deh, Ade, kenapa motornya?" Mereka semakin panik dan bertanya-tanya, kenapa suara nenek tadi terdengar di situ. Sedangkan Ardi dan Rijal sudah jauh meninggalkan warung tersebut. "Jal, ini kenapa suara nenek-nenek di warung tadi ada di sini ya? Padahal kan kita udah jauh banget dari warung itu," ucap Ardi yang bingung dan semakin ketakutan. "Gue juga nggak tahu. Lu diem aja dulu deh. Gue juga takut nih," ucap Rijal yang coba memperbaiki motor sambil menahan rasa panik dan ketakutan. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Dengan rasa panik dan ketakutan, akhirnya motor itu pun bisa kembali menyala. "Di, cepetan kita kabur. Gue udah takut banget nih," ucap Rijal. "Iya Jal, ayo, gue juga takut," ucap Ardi sambil bergegas menaiki motornya. Mereka berdua melaju dengan kencang, mencoba kabur dari situasi mencekam itu. Ardi dan Rijal tidak tahu bahwa sepanjang jalan itu tidak ada warung ataupun rumah satupun. Dan yang paling mengejutkan, nenek-nenek tadi adalah sosok hantu yang selalu mengganggu pengendara yang lewat di sana. Mereka akhirnya berhasil lolos dari hantu nenek-nenek itu dan terus melaju dengan gemetar karena masih tidak percaya dengan kejadian mengerikan tadi. Setelah cukup jauh, mereka merasa sedikit tenang dan tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat seperti ada pemukiman warga. Mereka mencoba menghampiri pemukiman tersebut. Namun, ketika hampir sampai di pemukiman itu, tiba-tiba motornya kembali mogok. "Jal, kenapa nih? Kok motornya mogok lagi?" ucap Ardi yang mulai ketakutan. "Nggak tahu nih. Turun dulu coba, biar gue cek lagi," jawab Rijal yang mulai panik. Setelah diotak-atik oleh Rijal, motor Ardi tetap tidak mau menyala. Kemudian Ardi baru ingat ketika berangkat tadi dia lupa untuk mengisi bensin. "Astaga, gue lupa isi bensin Jal tadi," ucap Ardi sambil melihat tangki bensin motornya. Mendengar hal itu, Rijal sedikit kesal karena kelakuan Ardi itu. "Lu gimana sih? Kok bisa lupa gitu?"
Karena sudah dekat ke pemukiman warga, mereka berdua akhirnya mendorong motor itu ke sana sambil mencari bantuan. Ya udah, kita dorong aja ke sana. Udah deket juga kok, ucap Ardi mengajak Rijal. Ya udah, ayo. Setelah sampai di pemukiman, ada bapak-bapak menghampiri mereka. "Dek, kenapa motornya mogok ya?" ucap bapak-bapak tersebut. "Iya pak, motor kami mogok kehabisan bensin." "Ya udah, ke rumah bapak aja dulu. Ini kan udah malam. Nanti di sana bapak isiin," kata bapak tersebut. "Ya udah, boleh pak, makasih." Ardi dan Rijal merasa senang karena mereka ada yang menolong, dan akhirnya ikut ke rumah bapak itu. "Sini dek, masuk, anggap aja rumah sendiri," ucap bapak itu. "Ya pak, makasih." Sesaat kemudian, bapak itu mengambil makanan dan minuman dari dapur. "Ini kalian makan dulu, pasti lapar kan?" "Ya pak, makasih banyak udah bantu kita." Mereka pun akhirnya menyantap makanan yang dihidangkan bapak itu. "Ini kan udah malam, mending kalian tidur dulu di sini. Nanti besok pagi lanjutin perjalanannya," bapak itu memberikan saran kepada Ardi dan Rijal. Awalnya mereka menolak, tetapi ucapan bapak tadi ada benarnya juga, dan mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di rumah bapak itu. "Ya sudah, kalau bapak memang tidak keberatan dan tidak merepotkan, kami mau bermalam di sini," ucap Rijal memberi jawaban ke bapak itu. "Kalau gitu, silakan istirahat ya. Anggap saja rumah sendiri. Bapak mau ke belakang dulu." "Iya pak, terima kasih banyak atas semuanya." Bapak itu meninggalkan mereka berdua ke belakang, sementara Ardi dan Rijal masih menyantap makanan tadi karena masih lapar. "Enak juga ya Jal makanannya," kata Ardi. "Udah makan aja, jangan banyak ngomong, lu malu-maluin deh," ucap Rijal pada Ardi. Karena kecapean dan terlalu banyak makan, mereka berdua akhirnya tertidur di sana sampai pagi pun datang. Namun, ketika mereka sudah terbangun, hal mengerikan dan sangat tidak terduga mengejutkan mereka berdua. Ternyata, sebenarnya mereka bukan tidur di rumah, tetapi Ardi dan Rijal tidur di atas kuburan. Mereka dibangunkan oleh ibu-ibu yang lewat ingin pergi ke ladang. "Mas, bangun mas. Kok tidur di sini loh?" ucap ibu-ibu itu. Dengan terkaget-kaget, Ardi dan Rijal terbangun. "Loh, kenapa kita bisa ada di kuburan, Bu?" Ibu itu pun langsung menjawab, "Kita nggak tahu mas, kita cuma kebetulan lewat mau ke ladang." Dan ada yang paling menjijikan pada kejadian malam itu ketika Ardi dan Rijal bangun. Di samping mereka ada 2 piring pecah berisi cacing tanah. Dan itu adalah makanan yang mereka santap tadi malam di atas makam itu tanpa sadar. "Jal, kok ada piring di sini banyak cacingnya pula?" "Iya Di, apa jangan-jangan kita semalam makan itu ya?" Mereka langsung muntah-muntah di sana karena mual membayangkan hal semalam.
Setelah itu, Ardi dan Rijal memberitahukan semua kejadian semalam kepada ibu-ibu itu. Dan ibu-ibu itu sudah tidak heran karena memang sudah sering terjadi kejadian semacam itu di sini. Dan akhirnya Ardi dan Rijal ditunjukkan menuju jalan raya yang letaknya cukup jauh oleh ibu-ibu tadi. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya.